kita lanjut ya. Alamat usaha sesuai dengan data permohonan izin. Ini tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Yos. Ya Pak Yos, bahwa boleh nggak saya punya 2 tempat tetapi saya gunakan dua-duanya. Nah itu harus menyatu ya. Jadi apa yang Bapak mohon dan Bapak tulis di ini nanti kita bagikan ya lembaran kertas, tulis lagi. Ini mohon maaf secara manual karena tadi alamat bisa diganti ya Bu, kemarin ada kesalahan berarti bisa diganti. Ditulis ini aja, ditulis di ininya linknya. Tapi mohon maaf tadi linknya kan lagi susah ya, saya bagikan kertas. Alamat usaha kalau memang masih berpikir-pikir nggak apa-apa ditulis, nanti dikoordinasikan sama Bapak Ibu pendampingnya. Ya. Kalau mau pengen nantinya kedepannya yang tetap. Kemudian memiliki peta lokasi. Peta lokasi itu artinya gini, saya ambil contoh misalnya dinas kesehatan. Sebelum menuju ke dinas kesehatan, Bapak gambarkan tuh akses-akses jalan yang menuju ke tempat tinggal Bapak itu melewati jalan apa saja. Tempat denah usaha. Lokasi, Bu. Denah lokasi. Denah lokasi, jadi kayak yang di pernikahan kayak kan undangan, ada. undangan itu. Kayak undangan, ya. Itu denah lokasi. Nah, antara nomor 5 dan nomor 6, ini ada perbedaannya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang nomor 6 layout. Layout itu atau denah area seperti yang tadi Pak Yos sudah tanyakan. Jadi karena rumahnya mungkin besar, 2 lantai, dia ada usaha nggak cuma rumah tangga. Nah itu boleh ini digambarkan di dalam layoutnya ini. Di dalam Bapak dan Ibu tulisnya ya semua ya. Terlampir ini maksudnya nanti disiapkan pada saat nanti petugas datang harus bisa dimenunjukkan. Bukan pada saat mau mengurus izin, enggak. Jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena ini cukup banyak ya, harus ini, harus itu. Waktunya 4 bulan, cukup panjang. Gitu. Layout tadi kan di sini hanya menggambarkan yang aktivitas usaha itu aja. Apa yang lain pun tergambar di situ. Di yang lain tergambar. Juga. Yang lain tergambar. Jadi misalnya ruangan ini untuk usaha ya, yang dapur, kamar kayak gitu. Iya, ditulis, ditulis. Dan itu harus sesuai. Nah, petugas itu nanti nyamain. Bener nggak? Ternyata digambar dapurnya ada di samping misalnya. Kenyataannya dapurnya nggak di samping kiri, tapi ada di samping kanan. Rubah layoutnya. Bikin surat ini evaluasi gitu. Jadi apa yang tertera di dalam lokasi usahanya Bapak dan Ibu itu yang tercantum di dalam layout itu, layout gambarnya gitu. Sampai dengan posisi misalnya kamar tidurnya, ruang tamunya, itu nggak apa-apa diceritakan saja. Kalau untuk Bapak yang tadi di rumah kontrakan ya Pak, kan memang sudah kontraknya khusus ya. Nah itu harus dipindahkan, nanti diceritakan juga Pak. Jadi apa aja yang ada di situ gitu. Tidak berdekatan dengan usaha yang menimbulkan sumber kebisingan. Contohnya bengkel. Bengkelnya mungkin di sini bengkel besar ya. Kalau bengkel besar itu kan memang menimbulkan volume suara atau dekat-dekat pabrik. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu tulis ya, tapi ternyata hanya berjarak 10 meter, hanya berjarak 30 meter. Di situ ada pabrik apa ya yang menimbulkan kebisingan. Itu sudah pasti nanti izinnya dievaluasi dan dicabut. Gitu. Yang mengenai layout tadi kan berarti kan dari sudut dari yang luasnya ya Bu ya. Luas ya. Nah, itu berarti tidak perlu kita membuatkan seperti satu area langsung kita tulisin di sini ini area produksi, ini untuk mixing. Itu perlu Bu. Jadi ada lampiran luas dulu satu, baru yang keduanya. Di shoot itunya, di zoom. Iya. Jadi kayak di zoom. Jadi Ibu bikin 2. Ya anggap ini lantai 3 ya. Lantai 3 satu atau luas semua rumah Ibu ada dapur bla 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 bla. Kemudian yang kedua adalah area tempat usaha Ibu. Di zoomnya itu ya. Iya. Gitu. Terlampir di sini ya. Nyambung yang tadi Mbak. Yang mana? Nyambung yang pertanyaan saya yang tadi. Gudang. Iya. Kalau untuk nanti PTSP itu mengeluarkan izin sarana kah atau izin sarana dengan izin edar? Izin sarana dengan izin edar. Tapi bunyinya bukan izin sarana dan izin edar, bunyinya izin PRT. Ya, izin PRT. Saya kasih contoh ya. Ini dari PTSP yang kemarin sudah berkoordinasi sama kita. Untuk luas ukuran itu harus dicantumkan. Nanti Bapak dan Ibu menerima izinnya seperti ini.
Jadi cuma ini kita belum dapat yang format bakunya. Ini terakhir hasil diskusi kita dengan pihak PTSP bahwa Bapak dan Ibu di sini bentuknya laporan hasil pemeriksaan itu yang kemarin kita ajukan bahwa Bapak dan Ibu tidak diperlukan lagi untuk di visit atau dikunjungin. Jadi di sini ada kotak ya, ini ya, ada kolom tulisannya nomor SP ya. Bapak dan Ibu di sini tulisannya bukan nomor SP, nomor izin. Nomor izin. Jadi kalau SP ini adalah nomor sertifikat produksi. Jadi awalnya Bapak dan Ibu akan diberikan seperti ini oleh teman-teman PTSP. Tetapi kita sudah memberikan kesepakatan bahwa kalau Bapak dan Ibu diberikan nomor berupa nomor SP, berarti Bapak dan Ibu nantinya akan diaudit, akan disertifikasi. Kalau disertifikasi itu berat. Betul. Untuk kelas rumah tangga tidak bisa. Dan kita sudah bersepakat. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu keluarannya adalah nomor izin. Nomor izin ya. Nama perusahaan Bapak dan Ibu kan tidak perorangan ya. Di sini namanya Bapak dan Ibu sebagai pemohon. Alamat ini adalah alamat usaha, nomor telepon, produk yang dihasilkan itu, makanya kita meminta Bapak dan Ibu menulis apa saja produk-produk yang dihasilkan, maksimal 10, walaupun sekarang cuma ada 4, tapi gambarannya kepengen nantinya membuat 6. Bisa ya? Bisa, boleh. Tetapi kembali lagi, tempat nanti usahanya gimana? Kenapa Pak? Berdasarkan kecukupan tempat usaha. Betul. Sebenarnya sih bukan karena itu juga sih. Tempat usaha kan kita tidak mengkhususkan ya Pak, Bapak boleh bergabung dengan tempat tinggal. Ya, yang penting Bapak boleh, dan Ibu pada saat gini, saat ini Bapak dan Ibu hanya punya 3 nih produk, tapi pengen ditambahin 4. Nah 4-nya ini hanya keinginan. Dalam waktu 4 bulan kemudian belum terrealisasi. Nah itu tidak boleh. Pada saat ada ide, kepengen, itu dalam waktu dekat harus terrealisasi. Batasnya 4 bulan. 4 bulan, karena nanti petugas akan datang mengecek sesuai tidak. Ini kaitannya Bapak dan Ibu menandatangani bermaterai komitmen yang dibuat. Oke. Gitu. Siap. Jadi kalau memang kepengennya bikin 2, ditimbang-timbang dulu, saya bisa nggak bikin produk ini. Itu bisa digabung sama sanitizer. Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Kemudian tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Yang dimaksud di sini adalah tempat pembuangan sampah umum. Ketika karena akan terjadi di utara kayak betul, balik banyak ya. Umot apa umot dia udah berizin, jadi dia mengajukan PKST. Nah, sedangkan umot ini kan mereka pasti bikin dena. Apakah layout? Ya layout, kan pasti sudah bikin layout di gudang. Ketika kita memberikan maksudnya di tempat yang sama, membuat pasti layout yang sudah dibuat dari UKOT ini akan berubah kan? Betul. Apakah nanti enggak kita perizinan di atas perizinan? Enggak. Jadi gini. Nah, gimana menurut ini? Kita bicara dalam satu lokasi terdapat multi usaha. Betul. Di mana di situ sudah tercantum bahwa denah ruangan tersebut adalah sudah didaftarkan. Itu kaitannya sama luas usaha. Contoh misalnya, pergudangan, luas areanya ada 700 meter. Kalau diceritakan di dalam 700 meter tersebut sudah terdapat usaha obat tradisional, tadi ya Pak ya, misalnya serba tradisional baik manusia maupun hewan, sudah tergambar di dalam layoutnya, dia tidak boleh di situ lagi, kecuali dia mengusulkan perubahan industri tradisionalnya, bahwa tidak sebesar 700 meter, atau kita bicara nggak 700 meter, terlalu besar, 400 meter. Pertanyaannya, apakah di dalam area luas 400 meter itu semuanya untuk peruntukan tradisional? Kalau semuanya peruntukan tradisional, konsekuensinya dia memang harus membuat perubahan, revisi, karena di dalam 400 meter akan terjadi skat. Nanti akan diberi tambahan lagi A, B, atau apa. Kalau berganti-ganti? Nggak boleh Pak. Nggak, maksud saya produksi ini udah kelar, udah
ini Nggak boleh, Pak. nanti lagi Sifatnya harus permanen. Jadi ya? misalnya 300 meter area usahanya. Di dalam 300 meter yang dijadikan untuk usaha rumah tangga dan usaha-usaha lain itu harus begitu didaftarkan itu tidak boleh berubah. Oh, jadi bisa asalkan drum-drumnya beda kan Bu ya? Kalau dia usahanya pakai tong gitu kan? Oh, bukan masalah drumnya Pak, tapi Ya, luas area luas tempat areanya. yang digunakan. partitionnya. Ya. Ukuran-ukurannya Pak, Iya. itu cuma 300 meter Bapak dibagi-bagi. pakai drum yang Membagi sama boleh nggak pembagiannya. apa-apa. Benar, berbagi tempat. Ya, bagi tempat tuh komandan. Kalau 300 bisa ada 6. Tapi Boleh. ada komandan. Nah, betul. Oke. Jadi drumnya boleh sama ya Pak? Ya, dalam boleh bentuk sama benda. Iya. Ada lagi? Mungkin di timur ya, nggak ada timur ini ya? Nggak ada. Kita lanjut ya. Berarti kita buatnya ada Iya, jadi. Ya nanti gini, masalah layout nanti Bapak dan Ibu rancang sedemikian rupa. Kalau memang tempatnya luas, nanti gimana caranya itu dibuat permanen. Ini untuk usaha A, usaha B, usaha C, usaha D. Jangan sampai nanti pada saat sudah minimumnya ada mengajukan nggak Bu? izin. Minimumnya? Kalau minimum tergantung dari produksi yang Bapak buat. Kalau alat sederhana, artinya luas ruangan seperti ini kan kurang lebih sekitar berapa ya? 7 meter kali ya? 7 meter. 7-8 lah ya. 8 kali 6 mungkin. Itu boleh. Artinya tidak kita batasin. Yang penting memadai. Memadai itu adalah kapasitasnya tidak mengganggu pada saat aktivitas produksi. Oh, oke. Yang penting di situ terdapat, nah ini nanti ada di bawahnya, ada penerimaan, produksi, penyimpanan, dan secara minimalis. Sumber daya di sini ada sarana prasarana, bangunan permanen. Itu tadi ya Pak kaitannya Pak. Jadi Bapak harus memindahkan, memang Bapak usaha itu harus berada di bangunan yang permanen, dinding, tembok. Jadi kalau di luar itu tidak diizinkan. Memiliki sirkulasi udara, jadi walaupun sudah ada tembok keamanan yang bagus, tetapi sirkulasi udaranya tidak mendukung, itu tidak boleh juga. Ini isinya nomor 1 sampai nomor 10 itu isinya ya semua, ya. Nanti kan karena petugas yang akan mengecek di lokasi. Kemudian sumber daya ini juga semuanya ya. Petunjuk penandaan yang menginformasikan aktivitas usaha. Jadi itu yang tadi sempat dijelaskan ya, satu area ada apa seperti virtual, perusahaan apa-apa-apa, petunjuk penandaan tanda panah, misalnya ruang apa ya, kantor misalnya, kantor untuk usaha rumah tangga itu dijelaskan. Jadi jangan kosong sama sekali, hanya disediakan tempat, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, bebas dari binatang pengerat, serangga, dan sejenisnya. Jadi area pembuatannya Bapak dan Ibu itu harus dijaga, seperti jangan ada seperti tikus, kemudian disediakan perangkap-perangkapnya. Ibu ketawa. Kayaknya punya pengalaman pribadi ya. Jadi kayak seperti kecoa gitu, tolong dijaga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi disediakan kayak perangkap tikus, lem-lem apa, disediakan. Racun ini. Iya boleh. Tikus. Nah ini kaitan yang nomor 1, memiliki data jumlah karyawan diisi bila memiliki karyawan. Kayak tadi Bapak kan cuma ada sendiri ya Pak ya. Bapak tulis di sini terlampir tuh maksudnya Bapak bikin apa ya, rapi ya Pak, diketik ya, nanti minta bantu anak atau keponakan. Harus ada kolom nama, jadi Bapak tulis ya nama Bapak, alamat usahanya, pendidikan, nomor BPJS. Ini terlampir maksudnya dalam bentuk tabel sebuah lembaran data. Jadi apa ya? Data lah, data gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam satu map, diisi apa disiapkan gitu. Data pribadi. Pernah mengikuti pelatihan dalam memproduksi. Ini namanya pelatihan. Jadi bukan berarti karyawannya Bapak wajib ikut ya, bukan. Bapak dan Ibu ini sebagai pemilik itu juga bisa dicantumkan di sini. Ada 1 orang atau memang karyawan diikutkan ada 2 gitu. BPJS-nya wajib ya Bu? Belum punya ya? Nggak wajib sih. Udah. Tapi kalau belum memiliki nanti ditulis aja kalau memang udah punya belum sama memiliki. PT nggak apa-apa kan? Kenapa? Ikut perusahaan nggak apa-apa kan? Ikut perusahaan boleh, tapi jangan perusahaannya dicantumin ya Pak. Iya. Jadi pribadinya. Pribadi aja kan? Iya, nomor BPJS pribadi. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga kan?
nggak ada boleh. Tapi kalau ada wajib dicantumkan. Oh iya, ada. Itu perlu tak wajib. Ini karyawan ini nama pribadi kita ya, Bu? Nama bapak. Karena kan kalau bapak punya karyawan, nanti karyawannya dicantumin. Misalnya mau punya satu karyawan atau keponakan atau siapa dianggap karyawan, dicantumin gitu. Siapapun yang terlibat di dalam kegiatan itu tercantum, datanya dibuat data ya, nanti disimpan gitu. Surat keterangan kesehatan bisa dari puskesmas atau rumah sakit. Jadi pada waktu visit ini kita bersiapin. Pada saat mau divisit, bukan pada saat mengajukan izin. Kolom ini diisi, ditukar dengan surat keterangan ini, penyuluhan. Tapi nanti pada saat Bapak dan Ibu mengajukan izin, apabila diminta oleh dari PTSP, Bapak dan Ibu serahkan. Kemudian di sini daftar peralatannya dibuat ya, dibikin tabel, dibuat apa saja yang digunakan, misalnya menggunakan sendok, menggunakan semua peralatan yang terkait dengan produksinya Bapak dan Ibu. Nah, untuk poin nomor 2, apakah itu suatu kewajiban? Apa yang dimaksud dengan alat ukur? Bapak dan Ibu kan kalau membuat sabun pasti ada timbangan ya. Nah, ini bukannya kewajiban harus ditera ya, jadi itu nanti setelah 4 bulan kemudian gitu. Setelah 4 kemudian masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk menyiapkan. Maksudnya poin 2 itu apa? Yang mana Pak? Poin 2. Nomor 2. Jadi gini, kalau Bapak dan Ibu ada yang memiliki usaha produk PKRT itu kan cenderung seperti sabun. Dalam pembuatannya itu kan ada bahan-bahan yang ditimbang. Nah, bahan yang digunakan untuk menimbang, alat timbangannya itu harus ditera gitu. Walaupun cuma sebuah timbangan kue gitu. Tapi itu 4 bulan kemudian, tidak harus sekarang. Sekarang tidak ada kewajiban. Sekarang kewajibannya mengikuti penyuluhan, nanti mendapatkan surat, nanti keluar izinnya. Disiapkan nanti setelah 4 bulan kemudian. Teranya apakah harus ke badan meteorologi atau? Nggak usah. Yang penting badan resmi aja. Biasanya di kelurahan dan kecamatan suka ada kok. Ikut bergabung di situ aja boleh. Jangan yang susah-susah. Jabatan ada? Di kelurahan setahu saya sih Pak. Suka ada tuh dari petugas. Bapak nanti bisa ditanya. Suka ada secara periodik dia per 1 bulan atau ada jadwal-jadwalnya. Tapi misalnya gini, petugas datang, tapi Bapak belum tera. Tapi ada keluar dari jadwal dari keterangan di kelurahan itu, nggak apa-apa, itu ditulis aja belum mendapatkan jadwal, karena setahu saya memang setahun itu cuma 2 kali kalau nggak salah. Nanti ditulis di keterangannya aja gitu. Memang belum mendapatkan apa namanya kesempatan untuk menera alat yang digunakan. Kalau menggunakan timbangan ya, kalau nggak pakai timbangan nggak usah. Kalau literan nggak Ibu ya? Literan nggak usah Pak, itu kan air. Bisa literan, nggak perlu timbangan. Nggak perlu timbangan. Jasa pengiriman perlu timbangan. Nah, ini kaitannya area aktivitas usaha itu tadi yang luas area 300 meter. Di situ terjadi ada beberapa aktivitas usaha lain, tetapi usaha rumah tangganya ini harus tercatat ada 5 item ini, 5 tempat. Ada area penerimaan, area pengolahan atau produksi atau pembuatan, penyimpanan, pengemasan, pengiriman. Saya bertanya, apabila di antara Bapak dan Ibu luas ruangan produksinya hanya seluas 4 kali 5 meter, apakah boleh? Boleh. Apakah boleh? Boleh. Udah pinter, udah lulus semua ya? Udah lurus. Ya. Yang penting harus ada ini Pak, Siap. Enak. area penerimaan, tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Jadi walaupun hanya seluas 20 meter ya Pak tadi, Bapak bikin di sini keterangan penerimaan, tempel di, anggaplah di sini penerimaan ya, tempel di dinding penerimaan. Dikasih apa ya namanya, label itu apa? Print out Untuk area stiker. Sonatip kali ya. Apa sih namanya yang penandaan itu? Penandaan. Nanti petugas pendamping sih lebih paham ya. Dikasih tanda di dalam Ya. lantainya ini. Apa ya? Bisa solatip hitam, yang warna-warni. boleh, merah boleh. Oh, itu adalah area Pink boleh, penerimaan. Pink boleh, Pink. Kemudian, nah, untuk produksi, kalau produksi ini kan tidak diperlukan harus luas ya. Sebuah meja panjang pun bisa. Yang penting ada keterangan produksi, gitu. Terus penyimpanan,
Tapi kalau sabun kan nggak bisa dipegang. Kalau sabun kan harus di Boleh. asal. Saya kan mencontohkan Pak. Jadi kalau misalnya Contoh. biasa Sampel Pak, sampel. misalnya gini, saya kan ada misalnya Bapak mau dibantu sama orang tua, dia nggak punya kerjaan gitu kan, dia nggak bisa duduk di lantai Ruang tamu. sambil duduk mengerjakannya, boleh nggak apa-apa gitu. Penerimaanmu di sini. Kemudian di sini ada penyimpanan. Penyimpanan ini Bapak dan Ibu sediakan rak atau lemari itu boleh juga. Jadi tidak boleh harus tidak harus selalu ruangan khusus. Gitu. Yang penting sirkulasi udara itu terjaga, artinya suhu kedinginan AC, kebersihan itu yang harus dijaga. Pengemasan dan pengiriman. Sistem pabrik. Gitu. Nanti diatur caranya. Ini SOP. Ada data material kaitannya ke tadi pertanyaan apakah wajib melampirkan sertifikat analise. Kalau boleh lebih baik, tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi di sini kaitannya kalau data material di kolom ya dengan tidak, kalau memang tidak ada ditulis tidak ada. Jadi tidak harus ya gitu. Kalau ada ditulis ya, nanti terlampir dicantumkan. Proses pembuatan, Bapak dan Ibu cerita ya, jadi buat misalnya mau bikin sabun, anggaplah Bapak dan Ibu ada 4 produk, masing-masing dari produk itu harus ada proses pembuatannya yang rapi, dibuat, nanti dijadikan dalam satu file. Jadi ini kembali lagi bukan harus jadi pada saat mengajukan izin, tetapi nanti setelah 4 bulan kemudian gitu. Terus kemudian di sini komposisi bahan bakunya, bahan itu dicantumin ya. Lebih baik kalau Bapak dan Ibu dari sekarang sudah mempunyai brosur atau mungkin sudah ada yang jualan ya. Nah, Belum. belum, nggak boleh. Oh, boleh ya. Belum izin. Boleh. Udah ada jualan tuh tapi kalangan sendiri. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu jualan juga boleh. Artinya kan ini semua berproses. Betul. Proses Ibu ya, bilang aja ya. Iya. Proses. Nah ini kaitan pernyataan kesanggupan melakukan pengujian. Itu tadi yang sudah kita Tadi yang diomongin ya. bahas. Ya, pada pernyataan komitmennya ini nanti bermaterai, terlampir. Penandaan, nah ini cantuman penandaan tadi ya. Jadi di dalam produknya Bapak dan Ibu harus tercantum di dalam labelnya ini minimal 5 item itu tadi. Nama produk, nomor izin, petunjuk penggunaan, cara, tanggal pembuatan, informasi produk. Jadi gini, kan Bapak dan Ibu belum tahu nih expirednya sampai kapan. Dengan Bapak dan Ibu mencantumkan tanggal produksi atau tanggal pembuatan, nanti biar konsumen yang menilai sendiri. Misalnya, oh ini sudah 1 tahun yang lalu, ternyata masih bagus. Atau oh ini sudah 3 tahun yang lalu, saya nggak jadi deh membeli. Tapi kalau yang namanya usaha rumah tangga tidak sampai ya, 2 kita tahun lebih. jangankan gitu, kita harapannya dalam waktu 1 bulan udah cepet habis. Jadi nggak sampai yang 2 tahun 3 tahun gitu. Udah langsung habis. 2 tahun 3 tahun tutup. Ya. Nah, untuk peringatan dan perhatian ini dicantumin ya. Jadi diperjelas. Contoh Expired date tadi juga boleh. Expired date. expired date tidak kewajiban. Expired date itu kan nanti kalau sudah diuji, hasilnya sudah keluar 2 tahun 3 tahun stabil, baru boleh Bapak dan Ibu mencantumkan. Oh, berarti nggak perlu ya? Nggak perlu. 5 macam ini aja Pak. Karena habis ya. Ya, karena kan memang harus dibuktikan ya, Bapak dan Ibu kan usaha rumah tangga. Kalau industri besar kan memang dia sebelum launching produk dia harus masuk uji dulu, baru bisa diukur masa rentang stabilitasnya. Kalau Bapak dan Ibu dibalik, dimodalin dulu boleh jualan, Enak ya Bu kita ya. enak. Tapi ya gitu, Bapak dan Ibu nanti kalau memang isiannya tidak sesuai, Tutup. konsekuensinya tutup, benar. Buka lagi ya. Peringatan perhatian, penebalan kalimat, jadi kemasan-kemasan itu, jadi contohnya misalnya Bapak dan Ibu produknya itu cairan pembersih lantai, itu kan ada yang warnanya merah, kuning, hijau. Nah yang seperti itu, atau misalnya cairan lensa, walaupun kecil tapi disangkanya mungkin cairan yang diminum ya, jadi harus benar-benar tidak untuk diminum. Iya, nggak boleh. Ada keterangannya. Tulis ya. Tebal. Iya, tebalin. Bu kalau yang untuk diminum itu gimana? Kan itu minuman Pak. Hukumin Bu.
Dokumentasi, nah dia. Jadi itu ya, kaitan semua yang terkait dengan persyaratan di dalam komitmen ini, Bapak dan Ibu arsipkan dalam satu file. Jadi pada saat petugas datang, Bapak dan Ibu, aduh kemana ya, ini kemana, tidak. Pokoknya semua jadi satu, diarsip. Bapak dan Ibu punya soft copy dokumen dan dokumen hardnya, gitu. Ini surat pernyataannya bermaterai. Jadi gini, Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu ingin mengambil surat keterangan mengikuti penyuluhan, nanti ditukar dengan komitmennya. Bapak dan Ibu cantumkan membawa dua. Yang satu dalam bentuk hard copy yang sudah dikasih materai, jadi materainya nanti ditandatanganin yang dalam bentuk hardnya, di print semuanya rapi, dan dalam soft copy dokumen. Soft copy dokumen itu isian sudah terisi juga ya, dengan semuanya diisi. Scan kali ini. Di scan, benar. Nanti diberikan ke Bapak Ibu pendamping dari sudinnya masing-masing. Kalau dari Jakarta Barat diberikan ke Jakarta Barat. Apa yang kopinya? Soft copy dokumen dan aslinya. Sama Ibu. Ya. Jadi dua soft ya? copy yang sudah di scan dan Aslinya. aslinya yang bermaterai. Jadi dua ya. Dua. Satu materai satu enggak berarti. Satu sudah dimaterai juga Pak yang soft copy-nya. Ya fotokopi kan. Bukan Pak. Fotokopi. Jadi Bapak dari asli, Bapak scan gitu. Dari asli Soft di copy. scan. Nah, itu soft copy diberikan ke Bapak Ibu pendamping. Tujuannya apa? Jadi kalau nanti PTSP dan untuk Bapak Ibu pendamping, kalau nanti kesepakatan kita di pusat, kalau nanti PTSP-nya bertanya, ini mana pernyataan komitmennya? Misalnya Bapak sudah menyerahkan ke suku dinas, saya sudah menyerahkan, nanti biar dari pihak suku dinas yang memberikan. Soft copy-nya berarti email. Enggak. Bukan soft copy Pak, hard copy-nya. Copy. Bapak menyerahkan dua, yang satu soft copy, yang satu sudah hard, sudah ditandatanganin. Boleh pakai flash disk, boleh nanti kalau itu pakai kirim email, Email aja. gitu. Pasti banyak. Jadi di scan, diisi, Iya. kirim itu soft copy. Betul Pak Ibu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Bu. Lapar. Kalau yang ini kita mohon maaf nggak ada ininya. Ya, silakan Pak. Dari pihak Sudin itu Ya. ada batas backup nggak terkait ini kan kalau produk ini kan pasti ada label atau merek itu kan terkait dengan hak intelektual merek. Nah kalau kita ngurusin ini kadang-kala kan berkendala waktu Minuman ini. mungkin lama atau kita nggak begitu paham prosedur yang ada. Nah itu bisa dibantu di backup nggak untuk mendapatkan label intelektualnya? Atau macam-macam di departemen kan tidak? Ya, kita bicara pertama di sini. Ya. Bapak dan Ibu ada pertanyaan nih, bagus nih. Bagaimana kalau produknya Bapak dan Ibu mau didaftarkan nih di hak intelektual, di haki ya? Nah, Bapak dan Ibu pertama prioritas adalah izin dulu. Izin kan syaratnya 4. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu mau berproses di hak cipta atau haki, boleh selanjutnya. Sepanjang